Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termaksud hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, saya Radiatul Adawiyah dengan NIM 19.13290. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul tentang syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Orang yang berbuat syirik biasanya menganggap zat lain sama atau tidak memiliki sifat yang sama dengan Allah. Padahal tidak ada satupun di alam semesta ini yang mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah. Karena itu, hanya Allah yang berhak diibadahi, ditaati, dicintai, dan ditakuti. Berbuat syirik artinya melakukan dosa besar. Bahkan syirik termaksud dosa dan kejaliman yang paling besar. Pelaku syirik menyandingkan kekuasaan makhluk atau bahkan benda mati dengan kekuasaan Allah. Misalnya meyakini sebuah berhala bisa mengabulkan doa, melakukan ibadah kepada makhluk halus yang ditakutinya, meminta rizki kepada orang pintar, dan sebagainya. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dihendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat ataupun mudarat. Sedangkan syirik kecil yaitu tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Bentuk-bentuk syirik kecil ialah syirik jahir atau nyata, yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi, karena perbuatan syirik atau menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah yang pertama yaitu syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Sebab Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkannya seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini. Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Yang kedua adalah syirik, sarang khurafat dan kebatilan. Dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan perbuatan syirik, barang dagangan, dukun, tukang nujum, ahli sihir, dan semacam menjadi laku keras, sebab mereka mendakwakan atau mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Jadi dengan adanya mereka, akal kita dijadikan siap untuk menerima segala macam khurafat atau tahayul, serta mempercayai
mempercayai para pendusta atau dukun. Sehingga dalam masyarakat seperti ini akan lahir generasi yang tidak menghindarkan ikhtiar atau usaha dan mencari sebab serta meremehkan sunatullah atau ketentuan Allah. Yang ketiga, syirik adalah kezaliman yang paling besar, yaitu zalim terhadap hakikat yang agung, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ataupun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain yang ia persekutukan dengan Allah karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Yang keempat, syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan, kehidupannya selalu diliputi ketakutan, sebab dia menyandarkan dirinya pada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Allah berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Ali Imran 151. Yang kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meremehkan amal salihah. Sebaliknya, mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa para perantara akan memberinya syafaat di sisi Allah. Begitu pula orang-orang Kristen melakukan berbagai kemungkaran sebab mereka mempercayai Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka ketika disalib. Sebagai umat Islam mengandalkan syafaat Rasulullah SAW, tapi mereka meninggalkan kewajiban dan banyak melakukan perbuatan haram. Padahal Rasul SAW berkata kepada putrinya, "Wahai Fatimah bin Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu, tetapi aku tidak bermanfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan atas sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Al-Maidah 72. Yang ketujuh, syirik memecah belah umat. Dan janganlah kamu termaksud orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum 31-32. Itulah berbagai kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan perbuatan syirik. Yang jelas, syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat paling hina dan paling rendah. Karena itu, wahai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan syirik yang telah kita perbuat, dan marilah kita peringatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita, sanak famili kita dari syirik dan bahaya. Dengan demikianlah pesan dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang bermanfaat maka ambillah, jika terdapat kesalahan maka jauhilah, karena kebenaran sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.